Shalom saudaraku, jumpa kembali bersama dengan saya di Risans Channel. Di video kali ini kita akan membahas kembali mengenai seorang ustadz yang mana katanya dia merupakan mantan kafir lalu menjadi mualaf. Beliau bilang sih katanya kepintarannya di atas rata-rata. Tapi sayangnya hanya menurut pengakuan sendiri ya. Nggak tahu kalau orang lain bilang. Langsung aja mari kita simak video beliau. Pertama-tama istri saya tanya, Pak, kalau kita masuk Islam, ente jadi apa? Oh, kau berpikir sampai ke situ? Iya. Kita kan sudah difasilitasi oleh gereja dan keluarga di Manado, nggak ada yang Islam. Saya bilang kalau saya masuk Islam, kau ikut saya nanti jadi pendeta Islam. Ah, masa bisa jadi pendeta Islam? Bisa. Tuh di TV-TV itu yang ceramah. Itu pendeta Islam. Ah, kau bisa? Bisa. Masa dia bisa, saya nggak bisa? Sama-sama diberi otak oleh Allah, diberi intelijensi oleh Allah, bisa. Terus kita nanti tinggal di mana, makan apa, fasilitas bagaimana? Ah, itu. Tanya aja lah pendeta yang mimpin jemaat biasa itu berapa gajinya sebulan. Pendeta itu kalau mimpin 100 kepala keluarga, rata-rata gajinya setiap jemaat itu 1 juta, maka income pendeta yang disebut dengan 1/10 setiap bulannya pendeta mendapatkan 10 juta rupiah. Kalau rata-rata 1 juta, karena 1/10 dari gaji jemaat bayar kepada pendeta. Nah saudaraku, di video yang tadi sudah kita sama-sama saksikan, itu merupakan video di mana Yahya Waloni berusaha membongkar besaran gaji seorang pendeta. Di videonya, Yahya Waloni mengatakan jikalau seorang pendeta memimpin 100 kepala keluarga dan satu kepala keluarga gajinya rata-rata 1 juta, maka income yang bisa diterima daripada seorang pendeta tersebut per bulannya itu bisa sekitar 10 juta. Itu masih rata-rata gaji 1 juta loh. Gimana kalau jemaatnya gajinya di atas 1 juta? Wah, ini pendeta bisa auto kaya raya nih. Tetapi anehnya nih, Yahya Waloni justru malah membuat blunder dari pernyataannya sendiri. Yah, beginilah kalau namanya orang pintar ya. Dia mau omong kosong, tidak konsisten pun ya dia tetap pintar. Namanya juga orang pintar ya bebas. Yahya Waloni mungkin dia tidak menyadari kalau setiap pernyataan yang dia keluarkan dari ceramahnya dan kemudian diupload di sosial media itu mempunyai rekam jejaknya sendiri. Makanya saya bilang bahwa ucapannya tentang gaji pendeta ini sama sekali tidak konsisten dan terlalu beromong kosong, saudaraku. Kenapa saya katakan tidak konsisten? Saya akan berikan buktinya. Mari kita saksikan cuplikan video yang berikut ini. Dia juga mau nantang saya lihat bajunya murah itu. Paling saldonya buka, mesti tekan betul. Orang sombong begitu, sombong kalau ada muatan nggak apa-apa. Paling di saldonya di rekening itu 3 juta, 2 juta. Tahu saya, kalau lihat dari penampilan dia di YouTube itu masih saya lebih kaya. Nah saudaraku, di video sebelumnya tadi yang pertama ya, kita bisa melihat bahwa Yahya Waloni membongkar besaran gaji pendeta yang katanya pendeta ini dalam 1 bulannya saja bisa menghasilkan 10 juta kalau jemaatnya itu mempunyai kisaran gaji rata-rata 1 juta. Artinya berarti pendeta-pendeta ini hidupnya cukup makmur ya karena difasilitasi dan juga mempunyai gaji yang cukup besar. Tetapi kita bisa melihat di sini bukti ketidakkonsistenannya Yahya Waloni. Karena di video yang kedua yang sudah sama-sama saksikan, Yahya Waloni justru mengkerdilkan kehidupan seorang pendeta yang bernama Ezra Soru dengan mengatakan pakaiannya itu murah itu. Bahkan mungkin saldo di ATM-nya hanya 2 atau 3 juta. Nah saudaraku, dari sini kita bisa melihat ketidakkonsistenannya Yahya Waloni ya. Kenapa? Karena di video yang pertama, dia mengatakan bahwa pendeta itu pasti hidupnya makmur karena gajinya lumayan besar. Tetapi di video yang kedua yang sudah kita saksikan,
Di situ dia malah menghina Esra Soru yang merupakan seorang pendeta dengan mengatakan bajunya murah, saldo ATM-nya kecil, hanya 2-3 juta. Kan ini sudah tidak konsisten. Aduh, gimana nih orang pinter katanya, tapi kok omongannya tidak konsisten sih. Nah, saudaraku, menyikapi hal ini saya teringat dengan satu ayat dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal 5 ayatnya yang ke-37. Saya akan bacakan. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, artinya saudaraku, di sini kita harus belajar menjadi orang yang konsisten dan tidak pelin-pelan ataupun berdusta. Jadi kalau kita katakan ya, katakan ya. Kita katakan tidak, ya katakan tidak. Jadi kalau ada sesuatu yang benar, katakan bahwa itu benar. Kalau ada sesuatu yang salah, maka katakan bahwa itu salah. Jadi orang percaya, jadi orang yang beriman itu harus konsisten. Jangan pelin-pelan supaya tidak dibilang orang sebagai orang yang ngawur atau pengaco. Bahkan dikatakan juga di dalam ayat ini, apabila lebih daripada itu maka itu berasal daripada si jahat. Artinya kalau kita tidak konsisten ataupun omongannya pelintat-pelintut, artinya itu bisa berasal dari si jahat. Atau dengan kata lain, kita berusaha mencari-cari alasan atau mencari-cari dusta untuk menutupi omongan-omongan kita yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Nah, saudaraku sampai sini sudah mengerti ya, bagaimana sih sebenarnya orang pintar satu ini ya, yang katanya pintar gitu ya. Tapi omongannya sendiri gak konsisten kayak bocil. Oke saudaraku, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, karena dengan subscribe itu artinya saudara sudah mendukung saya untuk terus bersemangat di dalam mengungkapkan yang namanya kebenaran. Terima kasih, sampai jumpa kembali. God bless you.